Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya dapat berjumpa dengan pemirsa dalam acara yang sangat dinanti, yaitu Sehat Bersama Hipnomedika. Kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada founder dari klinik Hipnomedika, yaitu Master Ahmad Bayhaqi. Apa kabar, Master? Baik, alhamdulillah. Tema talk show pada hari ini adalah asam lambung dan kecemasan. Master, apa sih asam lambung dan kecemasan itu? Jadi saat ini banyak masyarakat yang mengalami penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung itu biasanya juga disebut sebagai GERD ya, yaitu naiknya asam lambung ke esofagus, ke kerongkongan, ke saluran pencernaan melalui tenggorokan ya, kemudian bahkan bisa sampai ke mulut. Nah, penyakit asam lambung ini disebabkan oleh naiknya asam lambung, produksi asam lambung yang meningkat, kemudian katup di atas lambung itu dia tidak sempurna menutup membuka, tidak pada kemampuan yang seharusnya, dia membuka atau menutup dengan tidak normal, sehingga asam lambung bisa naik ke esofagus, kemudian naik ke mulut ya, yang mengakibatkan apa? Sesak di dada, kemudian terasa panas, kemudian berdebar-debar, sesak nafas, kemudian terasa panas sekali, kemudian di tenggorokan sakit ya, bahkan mulut itu terasa asam atau tidak nyaman. Nah, penyakit ini biasanya diikuti dengan gangguan psikologis, yaitu gangguan cemas. Nah, orang yang kena asam lambung itu biasanya akan mengalami gangguan kecemasan, jadi khawatir, mudah cemas, mudah takut, gelisah, kemudian susah tidur, pikirannya selalu negatif, takut sakit, takut mati gitu. Jadi semua yang negatif itu ada dalam pikirannya, jadi semuanya seolah-olah menjadi tidak nyaman sekali, menjadi stres sekali karena beban kecemasan yang ada dalam pikirannya. Nah, penyakit ini bisa terjadi karena asam lambung atau GERD itu kemudian menyebabkan kecemasan, atau sebaliknya, orang yang cemas yang tinggi yang mungkin karena banyak faktor masalah dalam kehidupannya kemudian bisa menimbulkan GERD. Jadi penyakit ini kita bilang sebagai penyakit yang berpasangan. GERD bisa kena cemas atau cemas bisa kena GERD, seperti itu. Kalau untuk gejalanya apa aja ya, Master? Gejalanya seperti sesuai namanya ya, gangguan asam lambung dan kecemasan. Pasti gejalanya itu ada di lambung. Nah, lambungnya biasanya terasa mual, kemudian begah, kemudian dada terasa panas, kemudian berdebar-debar seperti orang sakit jantung. Jadi kalau orang sakit jantung dan sakit lambung itu bedanya adalah kalau sakit jantung itu tidak ada cemas, tapi kalau lambung dia pasti ada cemas. Tapi gejalanya hampir mirip gitu. Jadi orang yang kena lambung nanti pasti akan berpikir dia terkena sakit jantung. Akhirnya melakukan pemeriksaan EKG dan lain sebagainya untuk memastikan apakah jantungnya normal atau tidak. Tapi setelah dicek pasti hasilnya normal. Jadi kebanyakan orang yang kena asam lambung yang cemas tinggi itu gejalanya memang mirip seperti penyakit jantung, tapi itu bukan penyakit jantung. Itu gejala dari lambung ya. Kemudian dada panas, kemudian mulut terasa asam atau pahit. Kemudian yang kedua adalah cemas, selalu cemas, mudah kepikiran, gairah hidupnya menurun, kebahagiaannya menurun, kemudian takut sakit, takut mati, padahal badan sehat gitu ya, tapi perasaan takut mati selalu menghinggapi pikirannya, hingga membuat stres dan bahkan tubuhnya itu jadi lemes ya, tidak bergairah, tidak bisa melakukan aktivitas dengan nyaman gitu, kemudian sempoyongan, kemudian kalau jalan kemana, kalau sendirian atau dalam keadaan yang kurang nyaman, dia menjadi keringat dingin, takut pingsan dan lain sebagainya. Jadi gejala ini adalah gejala yang sangat luar biasa yang dialami penderita gangguan kecemasan. Karena apa? Karena yang diserang adalah pikirannya diserang, kemudian menjadikan dirinya seperti tidak berdaya dan tidak mampu melawan penyakit ini. Yang kedua adalah pola hidup. Nah, pola hidup ini biasanya terkait dengan gaya hidup ya, seperti istirahat yang kurang, sering begadang, kemudian mengkonsumsi alkohol, narkoba dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada pola pikir. Pola pikir yang tidak dijaga, sering berpikir berlebihan, kemudian memikirkan yang tidak perlu dipikir, overthinking, kemudian karena juga ada serangan pikiran dari luar ya,
atau misalkan karena beban hidup, karena tekanan hidup, itu juga bisa menyebabkan gangguan kecemasan. Jadi ada 3 pola yang bisa menyebabkan gangguan kecemasan, tapi juga ada pola-pola yang lain yang tidak saya sebutkan yang mungkin bisa masuk. Nah, jika Anda punya pendapat lain, silahkan tuliskan nanti di kolom komentar. Terus bahayanya apa aja sih, Master? Bahayanya cukup berat ya, karena ini kan terkait dengan pikiran, yang pikiran kita akan terus-menerus bekerja, padahal sebenarnya apa yang kita pikirkan itu tidak perlu untuk dipikirkan ya. Contohnya, orang yang terkena gangguan kecemasan itu biasanya memikirkan tentang penyakit, padahal badannya itu sehat gitu. Memikirkan penyakit terus menerus, memikirkan kematian terus menerus, padahal badannya sehat gitu. Kemudian kalau ada sakit sedikit aja, misalkan pusing sedikit aja, pikirannya udah kemana-mana gitu. Pikirannya udah jangan-jangan ini penyakit kanker, jangan-jangan ini penyakit jantung, jangan-jangan mau mati sekarang. Nah, itu adalah bahaya yang cukup serius jika tidak ditangani. Kenapa? Karena ketika terus menerus berpikir, pikiran kita ini punya batasnya, punya batasan seperti tubuh kita. Ketika nanti dia tidak kuat untuk menahan beban pikiran itu terus menerus, maka bisa menimbulkan kerusakan. Nah, kerusakan yang lebih berat adalah ya kita tahu seperti gangguan jiwa dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi kalau memang itu tidak ditangani atau tidak mendapatkan penanganan khusus. Apa penyakit ini bisa sembuh, Master? Bisa. Jadi banyak sekali pasien atau klien yang datang ke tempat kita yang sudah sembuh. Jadi tenang saja, bagi Anda yang saat ini mengalami penyakit ini, memang seolah-olah penyakit ini tidak sembuh, seolah-olah penyakit ini penyakit yang berat sekali dan sulit untuk disembuhkan. Tapi percayalah, penyakit ini bisa sembuh, dan di tempat kita juga sudah banyak yang sembuh, sudah banyak yang sekarang sudah beraktivitas kembali, bahkan tertawa kalau ingat kejadian dulu. Ngapain ya takut mati, orang badan sehat, ngapain ya takut sakit, orang dicek di dokter juga tidak ada penyakitnya, seperti itu. Jadi penyakit ini penyakit yang bisa disembuhkan gitu. Apa ada obatnya, Master? Obatnya ada. Jadi obat penyakit kecemasan itu banyak ya. Anda bisa datang ke dokter, nanti diberikan obat, ke psikiater, atau melakukan terapi ke psikolog atau hipnoterapis, atau ke tempat-tempat lainnya. Nah, kalau di tempat kita memiliki obat untuk asam lambung dan kecemasan. Nah, kita punya obat untuk asam lambung, ini namanya Biogert ya, untuk mengobati asam lambung. Nah, yang kedua, karena penyakit ini berpasangan, kita punya obatnya yang untuk gangguan kecemasan dan gangguan tidur, namanya Anxiety Formula. Jadi yang merah untuk kecemasan, untuk stres, untuk depresi, untuk gangguan tidur. Yang hijau ini adalah untuk asam lambung dan GERD atau GERD ya, seperti itu. Selain obat, apakah ada terapi lainnya, Master? Selain obat, di tempat kita ada terapi ya. Kita menggunakan metode terapi hipnoterapi yang digabung dengan terapi komplementer lainnya. Namun yang utama adalah hipnoterapi. Kita menggunakan audio hipnoterapi yang khusus kita buat untuk membantu menghilangkan gangguan kecemasan. Kenapa hipnoterapi? Karena cemas itu dia masuk ke alam bawah sadar. Nah, untuk menghilangkan cemas, maka kita harus membuka alam bawah sadar itu. Dengan cara apa? Dengan cara hipnoterapi gitu. Karena hipnoterapi ini adalah metode untuk membuka pikiran bawah sadar, kemudian kita ambil cemasnya, kita keluarkan, dan kita ganti dengan sugesti positif. Menjadi lebih percaya diri, menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi bersemangat seperti sedia kala. Jadi selain mengkonsumsi obat, kita juga ada terapi. Nah, obat ini adalah dikhususkan bagi Anda yang memang tidak bisa hadir, tidak bisa datang ke tempat kami. Jadi kita gunakan obat ini untuk membantu Anda yang jauh di luar kota. Tetapi bagi Anda yang dekat dengan kita, dekat dengan lokasi praktek kita, bisa datang langsung ke tempat kami. Bisa menggunakan metode dua-duanya, bisa gunakan obat juga dengan terapi juga, supaya hasilnya lebih cepat, seperti itu. Untuk mencegah penyakit ini bagaimana ya, Master? Jadi untuk mencegah penyakit ini supaya tidak muncul, maka kita harus perbaiki 3P tadi ya, pola makan, pola hidup, pola pikir ya. Pola makan itu kalau kebiasaan makan kita kurang teratur, mulai sekarang atur supaya makan kita menjadi benar-benar teratur. Kemudian kalau biasanya kita sebelum makan kita minum kopi,
usahakan sekarang diatur ya, karena banyak sekali orang yang terbiasa ngopi pagi-pagi belum sarapan, ujung-ujungnya kena penyakit ini. Kemudian pola hidup ya, yang biasanya mengkonsumsi obat-obatan, narkoba itu mulai dikurangi, mulai dihilangkan supaya tidak terkena penyakit ini, dan terutama pola pikir. Nah, pola pikir ini adalah yang sangat utama, karena begitu kita terlalu overthinking, biasa apa-apa dipikirin. Nah, mulai sekarang dilepaskan itu ya, mulai sekarang dibiasakan untuk tidak memikirkan sesuatu secara berlebihan ya, biasakan untuk sudahlah gitu ya, biasakan untuk biarkan saja seperti itu, supaya pikiran kita juga lebih tenang, karena pikiran kita itu seperti fisik kita, punya batas kemampuan. Jangan sampai digunakan secara berlebihan yang bisa mengakibatkan efek samping seperti gangguan kecemasan. Jadi 3P itu yang harus kita jaga supaya kita tidak mengalami penyakit asam lambung dan kecemasan ini. Tips untuk para penderitanya apa aja sih, Mas? Tips untuk penderita yang pertama adalah sering-seringlah olahraga ringan untuk mengeluarkan keringat gitu ya. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu lagi banyak-banyaknya hormon stres. Nah, hormon stres itu bisa menyebabkan badan kita pegel, kemudian lemah, layu, lunglai, tidak bersemangat, sempoyongan. Nah, itu lawan dengan berolahraga secara ringan untuk mengeluarkan keringat dalam tubuh. Nah, kalau keringat kita keluar, badan kita akan lebih seger. Yang kedua, hindari browsing atau nonton film-film atau di YouTube yang menyeramkan, karena itu meningkatkan hormon stres kita menjadi lebih tinggi. Nah, tonton yang lucu-lucu, yang menyenangkan, jangan suka buka-buka tentang penyakit, jangan cari tahu tentang penyakit ini, karena bukan kita mendapatkan solusi, tapi justru kita akan menjadi lebih cemas, lebih stres, dan lebih takut lagi. Jadi kurangi itu semua hal-hal yang browsing-browsing yang negatif. Sekarang ganti dengan browsing atau cari-cari hiburan yang menarik. Kita liburan, kita ke tempat wisata, tempat yang menyenangkan bersama keluarga. Nah, itu bisa membantu untuk mengurangi gangguan kecemasan yang sedang kita alami. Kalau untuk beli obatnya sendiri di klinik Hypnomedica, jadi bisa beli melalui online, bisa di Tokopedia, di Shopee, atau melalui WA, langsung datang ke sini juga bisa untuk mendapatkan obat ini gitu. Nah, selain obat juga bisa terapi langsung di klinik Hypnomedica. Nanti bagi Anda yang ingin terapi bisa juga langsung datang ke sini, tapi sebelum datang sebaiknya konfirmasi supaya tidak melakukan antrian yang cukup panjang, karena kalau hipnoterapi ini kan butuh waktu ya, tidak singkat, jadi butuh waktu, butuh ketelitian, sehingga sebaiknya sebelum datang konfirmasi supaya nanti tidak antri. Nah, kemudian tidak ada syarat khusus bagi Anda yang datang, yang penting adalah Anda datang dengan keinginan untuk sembuh. Anda bisa berkomunikasi, bisa tidak menolak, tidak melawan, itu sudah cukup untuk melakukan hipnoterapi di klinik Hypnomedica. Demikian talk show pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.